Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Indriani, NPM 20204064030012, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya ingin menjelaskan materi tentang menyimak. Yang pertama, pengertian menyimak. Menyimak menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama, Anderson dalam Tarigan menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Yang kedua, menurut Russell dan Russell dalam Tarigan menyatakan bahwa menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman, perhatian, serta apresiasi. Yang kedua, tahapan menyimak. Menurut Logan et al. And Loban et al. Ada 5 tahapan dalam menyimak. Yang pertama, tahap mendengar (hearing). Yang kedua, tahap memahami (understanding). Yang ketiga, tahap menafsirkan (interpreting). Yang keempat, tahap menilai (evaluating). Yang kelima, tahap menanggapi atau responding. Adapun menurut Hun mengemukakan ada 7 tahapan dalam menyimak. Yang pertama, isolasi. Yang kedua, identifikasi. Yang ketiga, integrasi. Yang keempat, inspeksi. Yang kelima, interpretasi. Yang keenam, interpolasi. Yang ketujuh, introspeksi. Yang ketiga, tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Seseorang mendengarkan atau menyimak untuk mendapatkan informasi untuk pembelajaran. Yang kedua, menyimak untuk menikmati, seperti menikmati musik dan pertunjukan lainnya. Yang ketiga yaitu menyimak untuk mengevaluasi. Seseorang mendengar atau seorang pendengar atau bisa disebut menyimak untuk mencari kesalahan dari pembicaraan seseorang atau menilai baik atau buruk, bagus atau tidaknya. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi, seperti mengapresiasi seni, drama, puisi, dan lain-lain. Yang selanjutnya, menyimak untuk membedakan bunyi. Yang keempat, raga menyimak. Raga menyimak ada 2 hal dalam raga menyimak, yaitu yang pertama intensif dan ekstensif. Intensif yang pertama menyimak kritis (critical listening). Menyimak ini untuk mencari kesalahan atau kekeliruan seorang pembicara. Yang kedua, menyimak konsentratif (concentrative listening). Kegiatan menyimak ini meliputi yang pertama mencari informasi, yang memperoleh pemahaman, yang ketiga mencatat fakta-fakta dan sebagainya. Yang ketiga atau yang selanjutnya menyimak kreatif (creative listening). Yang selanjutnya menyimak eksploratif yaitu (exploratory learning). Menyimak ini untuk mencari atau memperoleh informasi yang lebih sempit. Yang selanjutnya yaitu menyimak integratif (integrative listening). Yang selanjutnya atau yang terakhir menyimak selektif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bunyi bersamaan, nada suara. Yang selanjutnya raga menyimak ekstensif. Yang pertama menyimak social listening. Menyimak ini dengan sopan, santun, dan penuh perhatian. Sedangkan yang selanjutnya menyimak sekunder.
Menyimak sekunder atau dalam kurung secondary listening, yaitu kegiatan menyimak yang tidak ada unsur tidak tersengaja atau tidak ada unsur tersengajanya. Yang selanjutnya menyimak estetik atau aesthetic listening. Nah, menyimak ini adalah fase terakhir dalam kegiatan menyimak tanpa sengaja, fase terakhirnya. Yang selanjutnya menyimak pasif, dalam kurung pasif listening, upaya mendengarkan tanpa sadar. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu kebiasaan buruk saat kegiatan menyimak. Yang pertama, menyimak lompat 3. Yang kedua, menyimak tanda petik saya dapat fakta atau saya mendapatkan fakta. Yang ketiga, menyimak dengan perhatian semu. Yang keempat, menyimak dengan pensil dan kertas di tangan. Yang kelima, mengkritik cara dan gaya fisik pembicara. Yang selanjutnya, memotong pembicaraan atau ikut berbicara saat pembicara membicarakan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu mengalah dengan atau menyerah dengan gangguan. Jadi tidak terfokus lagi pada kegiatan menyimak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.